Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wahyat. Saya mengajar di SDN Rancamanyar 3, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG, masuk ke praktek pelaksanaan lapangan, yaitu saya akan melaksanakan praktek mengajar di siklus 2. Untuk itu, mari saksikan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Aldi, Hadir Pak. Ariel, Hadir Pak. Agil, Hadir Pak. Adhan, Hadir Pak. Arafi, Hadir Pak. Aurel, Hadir Pak. Cikita, Hadir Pak. Khalifa, Hadir Pak. Suci, Hadir Pak. Yuni. Hadir Pak. Baik, semua hadir ya? Hadir. Hadir? Hadir. Tepuk tangan semuanya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Tepuk semangat. Semangat. Paham? Paham. Satu kali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan. Baik, sebelumnya anak-anak kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Silakan Rafi untuk pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum belajar langkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak ada ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah jika, maka. Sebelah kiri Bapak jika, sebelah kanan Bapak maka. Misalkan jika, berarti Bapak tunjuk aku menjadi guru, maka kamu yang jawab. Tugas guru apa? Mengajar anak-anak atau mencerdaskan bangsa. Oke. Jika Saya menjadi dokter. jika saya menjadi dokter, maka Maka aku akan menyembuhkan banyak orang. orang. Ya, tugas dokter adalah apa? Menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan orang yang sakit. Iya. Jika Jika aku menjadi pengacara, Aurel tuh cita-citanya ingin menjadi pengacara. Maka aku akan membela hukum. maka aku akan membela hukum. Ya, tugas pengacara adalah membela hukum. Jadi kalau ada yang tersangka pidana mau dibela karena saya tidak salah Pak Polisi, ya nanti pengacaranya yang akan membela hukum sesuai undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Ya, sekarang gantian. Jika saya menjadi polisi, maka saya akan menegakkan hukum. hukum. Nah, tugas polisi adalah menegakkan hukum yang sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika saya menjadi tentara, maka saya akan membela negara. saya akan membela negara. NKRI yang harga mati. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tentara adalah membela, menyelamatkan, dan melindungi negara Kesatuan Republik Indonesia.
kita akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu memaknai makna proklamasi dan upaya-upaya kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelumnya, kemarin Bapak menyampaikan materi yang kemarin adalah proses kemerdekaan Indonesia, yaitu yang ditandai dengan proklamasi. Apa itu proklamasi? Apa? Pengumuman penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibacakan oleh siapa itu? Oleh Insinyur Soekarno. Iya. Ada yang bertanya sampai di sini tentang pelajaran kemarin? Saya Pak. Apa aja enggak? Proklamasi itu berasal dari kata. Oh, bagus pertanyaannya. Proklamasi itu berasal dari kata apa sih, Pak? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Apa, Niko? Yunani Pak. Dari Yunani. Ya, dari Yunani. Asal katanya dari proklamasi. Ya, itu proklamasi dari bahasa asing, dari Yunani. Kemarin sudah dibahas ya. Baik, sekarang masuk kepada pembelajaran makna-makna proklamasi dan upaya-upaya mempertahankan Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, kamu akan mengetahui makna-makna proklamasi. Kamu akan mengetahui tokoh-tokoh proklamasi, dan kamu akan mengetahui proses-proses bagaimana dibacakannya proklamasi. Dan nanti kamu akan bisa kita coba untuk memulai mendramakan atau mempraktekkan drama bagaimana proses upaya untuk memproklamasikan. Jika memungkinkan nanti akan dikelompokkan. Paham? Paham. Baik, sebelumnya Bapak akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu kalian mengamati dulu video detik-detik akan dibacakannya proklamasi dan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Simak dengan seksama, lalu kamu nanti mengamati ya. Samsung Galaxy A25 5G yang pasti upgrade performanya. Yang pasti Nah, silakan kamu mencatat apa saja hal-hal yang penting ya. Nanti kamu akan mengamatinya. Siapa saja tokoh-tokoh ini? Tahu. kamu dengar? Tahu. Tahu dong. Gak tahu aja sih. Nggak terlalu ngulik sejarah soalnya. Itu tuh peristiwa di mana golongan muda nyulik Soekarno-Hatta untuk masa mereka proklamasi secepatnya. Penculikan Soekarno Hatta karena beberapa muda. Kemudian mereka seperti memasak senjata dan memprovok supaya mempercepat pengumuman kemerdekaan. Peristiwa di mana Soekarno dan Hatta diculik. Mereka dibawa ke daerah yang terluar. Untuk apa? Mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Silakan disimak dengan baik. Pada 16 Agustus 1945, Bung mulai mendaftarkan kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Kaisar Hirohito atau Radio Nasional Jepang pertama kali
akhirnya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsikal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah dari Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Malik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegahnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Khairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus membicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta yang membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Khairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Ekman Institute. Kali ini Wikarna turut serta bersama Aidil. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Karena para pemuda itu percaya bahwa ketika Soekarno dan Hatta bicara seolah-olah ketakutan dan menolak saran mereka untuk segera mungkin memerdekakan Indonesia dan melakukan proklamasi, para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang pada saat itu dan di bawah pengaruh Jenderal Terauchi gitu. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak, kalian sudah mengamati dan mengidentifikasi video yang barusan Bapak tayangkan. Apa yang kamu catat? Coba Yudi bacakan. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Ada lagi yang mau memberikan hasil identifikasinya? Rapi? Siapa? Coba Aurel, apa yang kamu amati? Diawali dengan menjatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 1945. Ya, diawali pada Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika. Itu. Ada lagi yang baik, sekarang kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Kesepakatan kelas kita adalah jika
berdiskusi tidak boleh ribut. Harus tanggung jawab. Harus berpikir kreatif. Nah, nanti Bapak tugaskan kalian mengidentifikasi lalu membuat teks drama seperti dialog yang akan nanti ditampilkan untuk minggu depan atau pembelajaran selanjutnya untuk ditampilkan kalian memperagakan drama kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau yang sudah siap hari ini, Bapak adu main jempol. Baik, sekarang kita bagi dulu ke dalam kelompok. Silakan yang sudah dibagi kelompoknya untuk bergabung. Baik, anak-anak, setelah mengamati tadi video yang ditayangkan, Bapak akan membagikan gambar KPD untuk kalian amati. Karena setelah dibacakannya proklamasi, di situ ada perlawanan dari pihak sekutu yang tidak menerima kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, nanti setelah kamu mengidentifikasi, mengamati, kamu mempresentasikan untuk ke depan untuk apa saja tragedi-tragedi, upaya-upaya mempertahankan negara Republik Indonesia. Bapak akan bagikan teksnya, gambarnya. Nah, coba kalian identifikasi pertempuran apa saja yang kalian dapat. Baik, coba Aurel, apa yang kamu identifikasi? Pertempuran Medan Area terjadi pasca proklamasi yang berlangsung. Oke, pertempuran Medan Area. Baik, Rapi, apa yang kalian identifikasi? Pertempuran apa itu? Pertempuran Bandung Lautan Api. Baik, coba Rizky, apa yang kalian identifikasi? Pertempuran 10 November Surabaya. Oke. Baik. Yang selanjutnya, yang kelompok 5, yang coba apa yang kamu identifikasi? Oh, pertempuran Yogyakarta. Baik, Aurel, apa yang kamu identifikasi? Pertempuran Medan Area, Pak. Pertempuran Medan Area. Silakan untuk kamu identifikasi dan cari apa saja tokohnya, tanggal berapa, bagaimana ceritanya. Rapi. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api, ini menarik nih. Silakan kamu untuk identifikasi siapa tokohnya, terjadinya seperti apa, tanggal berapa ya. Coba kelompok Ariel, Rizky. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Juga nih. Kelompok Khalifah. Pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa. Ini kelompok ini apa? Pertempuran di Yogyakarta. Pertempuran Yogyakarta. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengidentifikasi gambar yang Bapak bagikan. Silakan mulai. Pertempuran Medan Area terjadi pasca proklamasi
tanggal 11 Desember 1945, Kol Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor PKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 4:30 pagi serangan mulai dilancarkan. Oke. Sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Medan perang Surabaya kemudian mendapatkan julukan Napak karena kemudian yang menyebabkan tidak sedikit dan masyarakat terjuang yang gugur dan rakyatnya menjadi korban sebagai pertempuran Yogyakarta dilakukan oleh militer Republik terhadap kekuatan militer Belanda ingin merebut kembali ibu kota Indonesia saat itu Yogyakarta. Halo. Oke, waktu diskusi sudah habis. Kalian akan mempresentasikan tragedi-tragedi upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah mempresentasikan pertempuran upaya mempertahankan kemerdekaan, kalian akan nanti coba untuk mendramakan kisah-kisah teks proklamasi. Baik, sekarang untuk mempresentasikan, siapa yang siap? Oh, kelompok 1, Aurel, silakan ke depan. Silakan untuk diperkenalkan dulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 yaitu Aurel, Raffi, Adil, dan saya sendiri yang akan menjelaskan sengitnya pertempuran Medan Area ini adalah Aurel. Silakan Aurel. Pertempuran Medan Area terjadi pasca proklamasi yang berlangsung di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947 antara pasukan Sekutu bersama Nica dengan prajurit Indonesia. Penyebab terjadinya Perang Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Kelly mendarat di kota Medan dengan bermaksud mengambil alih pemerintahan. Sampai 3 kali dikasih ultimatum. Ultimatum dikeluarkan oleh Kelly pada tanggal 18 Oktober dan 7 Desember 1945 yang melarang warga Indonesia membawa senjata yang kedapatan langsung ditembak mati, namun pemuda tidak gentar. Baik, tepukan buat kelompok Aurel. Ada yang ditanyakan untuk kepada kelompok Aurel? Saya, Pak. Pada tanggal berapakah kejadian itu terjadi? Yo, baik. Pada tanggal berapakah itu terjadi? Pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945. 1945. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Silakan untuk kembali lagi. Lalu kelompok siapa lagi yang siap? Untuk Raffi, silakan maju ke depan. Dipotong-potong ya. Silakan untuk memperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan saya Arif, Raffi, Adhar, Tina, Hawa. Akan membacakan Arabi. Baik, silakan Raffi. Bagaimana pertempuran Bandung Lautan Api berlangsung? Siapa yang tak pernah mendengar istilah Bandung Lautan Api? Ya, Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa sejarah yang begitu populer. Peristiwa sejarah ini berlangsung ketika Indonesia sedang menghadapi upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Bandung Lautan Api merupakan sebuah sebutan untuk peristiwa
Provinsi Jawa Barat, Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembakaran ini dilakukan oleh penduduk Bandung sebagai bentuk tanggapan atas ultimatum oleh Sekutu yang memerintahkan untuk menyerahkan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada bulan Maret 1946. Sejarah benar ini dilakukan oleh para penduduk Bandung yang jumlahnya sekitar 200.000 orang. Mereka dalam maksud tujuan melakukan pembakaran rumah dan harta benda mereka sebelum akhirnya pergi menyelenggarakan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan belakangi oleh beberapa hal, yaitu Brigade Nasional atau Sekutu menuntut para penduduk Bandung agar menyerahkan semua senjata dari hasil penunjukan Jepang kepada pihak Sekutu. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisikan akhirnya memerintahkan agar kota Bandung bagian utara dikosongkan dari penduduk Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Sekutu membagi Bandung menjadi 2 sektor, yaitu sektor utara dan sektor selatan. Rencana pembangunan kembali markas Sekutu di Bandung. Baik, tepuk tangan dulu. Ada yang ditanyakan? Ya, apa? Gimana? Siapa tokoh Bandung Lautan Api? Tokoh Bandung Lautan Api, siapakah itu? Muhammad Toha. Muhammad Toha. Maka didirikanlah jalan yang di bypass itu ada Jalan Muhammad Toha. Kalian sering mau lewat ke sana? Sering. Dan sekarang Tugu Lautan Api ada di Dayeuh tetangga kita, kecamatan kita, paham? Paham. Tahu kan? Tahu. Baik, tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan. Kelompok saya, iya. 3. Baik, selanjutnya adalah kelompok siapa? Saya Pak. Yang siap? Oke, kelompok Khalifah. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 terdiri atas Niko, Isan, Kian, Khalifah, Terlina, Dara yang akan membacakan Khalifah. Pertempuran di Ambarawa. Perang hanya terjadi 4 hari pada tanggal 11 Desember 1945. Kol Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor, TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitrailleur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian Jalan Raya Semarang sampai Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Baik, tepuk tangan buat Khalifah. Silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggota Rizky Julfikar, Meli Yuni, dan saya Suki yang akan membaca Rizky. 10 November simbol pahlawan terhadap kolonialisme. Tahukah kamu mengapa tanggal 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan? Pertempuran 10 November adalah pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, sehingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. 9 November 1945, Inggris mengultimatum akan mengempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia di Surabaya tidak menaati kewajiban Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi bahwa pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selamat-lambatnya. Tidak ditaati oleh rakyat Surabaya
dahsyat. Medan Perang Surabaya kemudian mendapatkan julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Banyaknya perjuangan yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara dalam membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Baik, tepuk tangan buat kelompok Rizky. Silakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sela, Talita, Sita, dan saya Rahma yang akan membacakan kalimat. Serangan umum Yogyakarta 1 Maret 1949 dilakukan oleh militer Pro-Republik terhadap kekuatan militer Belanda ingin merebut kembali ibu kota Indonesia saat itu Yogyakarta. Infonya cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui radio hingga forum PBB New York 31 Oktober 2018 Lieutenant Hamengkubuwono meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan peringatan serangan umum 1 Maret sebagai hari besar nasional. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anak, semuanya telah mempresentasikan bagaimana kalian menyampaikan informasi-informasi mengenai upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi ada pertempuran Ambak, ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada juga pertempuran Surabaya, dan ada pertempuran Medan Area. Nah, untuk itu kalian akan memerankan bagaimana sih proses untuk Indonesia segera memproklamasikan agar Indonesia itu merdeka. Paham? Untuk itu tadi dalam diskusi kelompok kan sudah merumuskannya. Silakan untuk mempersiapkan. Untuk itu kalian ada tugas nanti untuk mempersiapkan, mempraktekkan drama dialog bagaimana proklamasi, teks proklamasi, persiapannya peristiwa harus kalian peragakan dalam drama kecil ya. Ada yang sudah siap untuk hari ini? Siapa? Oke, silakan untuk dipersiapkan. Maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Wah, berita bagus tuh. Wah, kalau begitu Jepang tidak berkuasa lagi. Wah, ini waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Bung Karno. Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bung Karnonya ada. Ada apa? Begini Bu, ada hal yang ingin disampaikan. Oh ya, kalau gitu silakan masuk. Sebentar ya, bikin air dulu. 3. Kalau gitu, ayo kita memerdekakan Indonesia. Tidak semudah itu. Tidak bisa. Kita harus merdeka. Ayo. Ayo, mau kemana? Begini Bu, kita harus segera memerdekakan Indonesia. Oh gitu, ya udah. Ya, baik, tepuk tangan semua. Baik, anak-anak, apakah kalian senang? Gembira belajarnya? Gembira. Nanti yang drama yang belum melaksanakan, yang belum tampil ke depan, minggu depan kita lakukan lagi. Paham? Paham. Baik, setelah kita mempelajari teks proklamasi, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan makna-makna proklamasi,
Sejauh ini ada yang ditanyakan? Oh iya, Rahma silakan. Apa tujuan mereka menjajah Indonesia? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Silakan, Sipa. Karena sumber daya alam Indonesia sangat kaya raya, sehingga mereka ingin menguasai tanah Indonesia. Nah, ada lagi ini tuh apa? Kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa lain? Oke, kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa orang lain? Pertanyaan bagus. Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Baik, Rizky. Karena bangsa Indonesia tidak bersatu. Karena bangsa Indonesia tidak bersatu, terpecah belah, mudah diadu domba. Paham? Nah, kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya dari tadi pas awal pembelajaran Bapak bertanya maka ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi ada yang ingin menjadi pengacara. Nah, itu adalah proses-proses mempertahankan negara Indonesia. Kalian selaku pelajar harus meraih cita-cita agar menjadi manusia yang pintar, yang cerdas, dan bisa membanggakan nusa dan bangsa, membanggakan orang tua. Paham? Paham. Baik, untuk itu Bapak menugaskan kalian nanti membuat secara kelompok melanjutkan teks dialog yang akan diperagakan untuk minggu selanjutnya. Paham? Paham. Baik, untuk itu kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan memimpin. Silakan ke depan. Nah teman-teman sebelum pulang maka baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dan Bapak ucapkan terima kasih.